apa kabar? Jumpa lagi di dalam kelas pemrograman objek, dan kita pada pertemuan ke-12, dan pada pertemuan ke-12 ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Dan saat ini kita membahas bagian pertama dari pertemuan 12, yaitu kita membahas tentang override constructor pada pemrograman Java. Baik, apa yang dimaksudkan dengan override constructor? Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu constructor. Constructor adalah sebuah metode yang ada di dalam sebuah kelas, di mana metode tersebut memiliki nama sama dengan nama kelasnya. Dan metode tersebut akan dipanggil ketika objek dari kelas tersebut diciptakan atau dibuat. Dan override constructor tidak diturunkan ke subclassnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang constructor dapat dipanggil di subclass, tetapi kalau override constructor yaitu constructor yang tidak diturunkan ke subclass. Tetapi constructor dapat dipanggil dari subclass dengan menggunakan keyword super. Jadi kalau misalnya ada kelas turunan atau kita berbicara tentang inheritance, maka jika kita ingin memanggil constructor dari sebuah kelas, kita bisa menggunakan keyword super digunakan pada kelas turunannya. Jadi di kelas yang merupakan inheritance dari sebuah kelas, tinggal kita memakai keyword super. Keyword super tidak hanya digunakan untuk memanggil constructor, tetapi dapat juga digunakan untuk memanggil metode yang ada di superclass. Jadi bukan hanya memanggil constructor. Jadi selain constructor kan misalnya ada metode lain yang dimana metode tersebut mungkin akan dipakai di kelas turunannya. Dan kelas turunan bisa memanggil metode tersebut juga dengan keyword super. Jadi keyword super ini bisa dipakai juga untuk memanggil metode, bukan hanya constructor. Nah, cara memanggilnya untuk constructor seperti ini contohnya, yaitu ya tinggal memakai atau menggunakan keyword super, buka kurung, tutup kurung, atau super kemudian dalam kurungnya itu ditampilkan parameternya. Nah, ini kita memanggil constructor yang ada di kelas parentnya ya, kelas parentnya yang ada parameter maupun yang tidak ada parameter. Nah, kemudian untuk metode itu kita harus tulis seperti ini, super titik nama metode. Jadi super titik nama metode, kemudian bisa ada parameter, bisa juga tidak ada parameter ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi override construction maksudnya adalah kita bisa memanggil metode pada parent class dari kelas turunan atau dari child class-nya, itu kita bisa panggil metode maupun constructor. Metode maupun constructor yang ada di parent class-nya. Oke. Berikutnya kita bisa lihat contoh seperti ini. Kelas waktu 2 merupakan turunan dari kelas waktu yang mempunyai atribut baru bernama detik. Nah, contoh di kelas waktu yang di tabel pertama ini adalah kelas waktu. Di kelas waktu ini ada variabel jam bertipe integer, menit bertipe integer. Nah, kemudian ini ada constructor. Constructor pertama itu waktu tanpa parameter, kemudian constructor kedua itu ada 3 parameter. Di sini ada int j, kemudian ada 2 parameter yaitu int j bertipe integer dan int m bertipe integer juga. Kemudian ya int j untuk jam, kemudian int m itu untuk menit ya. Kemudian di selain ada constructor, ada juga metode lain yaitu set jam, set menit, get menit, kemudian get waktu. Nah, nanti di kelas turunannya ini ada waktu 2. Ini extends atau kelas turunan dari waktu.
di mana ada variabel tambahan. Di situ ada detik. Jadi detik ini adalah variabel dari waktu 2, itu berarti integer. Dan kemudian ada konstruktornya sendiri. Konstruktornya itu waktu 2 tanpa parameter. Kemudian waktu 2 juga ada 3 parameter di sini, ada in J, in M, dan in D. Kemudian ada metode di dalam kelas waktu 2, ada set detik, get waktu. Oke. Dan di sini kita lihat implementasinya dalam coding. Nah, public class waktu. Kita tadi di dalam kelas waktu ada in jam sama in minute. Tipe dari setiap variabel ini dengan akses modifiernya itu private. Kemudian untuk konstruktor waktunya itu bertipe public. Nah, yang pertama yang tanpa parameter, di sana untuk mengeset atau memberikan nilai kepada variabel jam dan menit itu sama-sama nilai awalnya 0. Kemudian untuk konstruktor yang kedua yang ada parameter J dan M, itu untuk mengeset nilai sesuai dengan pemanggil metode ini, konstruktor ini, yaitu jika J-nya dikirim berapa nanti diset ke jam, kemudian M-nya dikirim berapa nanti diset ke menit. Nah, kelas waktu 2 mempunyai 2 buah konstruktor, yaitu konstruktor parameter dan konstruktor dengan parameter J jam dan M menit. Kemudian lanjutan dari codingan sebelumnya tadi. Nah, di sini ada public void set jam in jam. This titik jam sama dengan jam. Nah, perhatikan pada metode set jam. Metode ini memiliki parameter input bernama jam. Jadi parameter yang nanti dikirim ke metode ini itu bernama jam. Nah, kelas waktu juga mempunyai atribut bernama jam. Untuk membedakan jam dari parameter dan jam milik atribut kelas, gunakan keyword this. Nah, di sini kita lihat ada keyword this di sini. Nah, this di sini artinya adalah variabel yang ada pada kelas ini. Jadi ini variabel yang ada pada kelas. Sedangkan yang jam di sini yang tidak pakai this ini adalah variabel passing atau variabel yang dikirim berdasarkan pemanggilan metode ini. Jadi kalau metode ini dipanggil, nanti ada kiriman variabel bertipe integer, satu parameter yang namanya jam. Nah, jam ini akan dimasukkan nilainya ke variabel kelas tadi, variabel di sini, variabel kelas ini yaitu variabel jam. Nah, untuk membedakannya kita tadi pakai this. Di sini untuk variabel yang ada dalam kelas pakai this, sedangkan variabel yang passing ini tetap pakai jam. Oke. Jadi keyword this menyatakan milik kelas ini. Jadi keyword this menyatakan milik kelas ini. Kemudian pernyataan this jam sama dengan jam berarti atribut jam memiliki kelas ini, yang milik kelas ini diisi dengan jam dari parameter, ya. Jadi dari parameter nilainya diisi ke variabel yang ada di kelas ini, yaitu dengan nama yang sama juga, yaitu jam. Hanya saja kalau mau menentukan variabel yang memiliki nama sama seperti ini, untuk membedakan variabel yang ada di kelas dan variabel parameter, untuk variabel kelasnya kita pakai this. Begitu pula untuk metode set minute. Nah, gitu juga ya, di metode set minute juga sama. Nah, ini ada 4 metode: set jam, get jam, set minute, dan get waktu, selain konstruktor tadi. Oke. Kemudian lanjutan
kita mau mengetes kelas waktu tadi dengan waktu tester. Jadi untuk melihat hasilnya, di sini ada kelas waktu tester. Waktu testernya kita buat dulu variabel untuk objeknya, yaitu waktu W1, W2. Jadi objeknya W1 dan W2. Kita create objeknya W1 sama dengan new waktu. Ini artinya otomatis kita memanggil constructor tanpa parameter tadi, di mana tanpa parameter tadi kita mengeset jam dan menitnya itu 0 ya, di tanpa parameter tadi di sini. Ya, di sini jika kita memanggil constructor yang tanpa parameter, maka jamnya 0 dan menitnya 0 ya. Oke. Oke, kemudian setelah itu jadi jam dan menitnya jadi 0, kemudian kita print W1 plus W1 dot get waktu. Nah, kita panggil metode get waktu. Metode get waktu itu kan tadi di sini public string get waktu, kita mereturn jamnya berapa, kemudian menitnya berapa. Nah, tadi kan sama-sama 0 ya, jadi nanti hasilnya nilainya itu pasti 0 dan 0. Kemudian untuk waktu 2, kita pakai constructor yang ada parameter, di mana kita mengirim nilainya untuk parameter pertama 5 dan parameter kedua 7. Jadi nanti kalau di print ini 5 dan 7. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau hasil run W1 itu 0 dan 0 karena kita panggil constructor pertama tanpa parameter, di set nilai jam dan menitnya 0. Kemudian kalau constructor kedua itu ada parameter yang dikirim 5 dan 7, maka hasilnya 5 dan 7. Untuk 5 itu jamnya, menitnya itu 7. Oke, untuk kelas waktu 2 kita lihat di sini public kelas waktu 2 extends waktu. Jadi karena kelas waktu 2 ini tadi di gambar pertama tadi kita sudah tentukan bahwa kelas waktu 2 ini merupakan turunan dari kelas waktu. Jadi kita pakai keyword extends untuk menyatakan kelas waktu 2 ini turunan ya. Kemudian di sini ada access modifier private untuk sebuah variabel, yaitu variabel detik. Dan di sini ada constructor yang pertama untuk kelas waktu 2, yaitu public waktu 2, kemudian tanpa parameter constructornya. Nah, kemudian di sini ada pemanggilan constructor pada kelas waktu, memanggil constructor kelas super tanpa parameter. Nah, jadi waktu kita tulis seperti ini, super, ini artinya kita memanggil constructor yang ada pada kelas waktu. Dia memanggil constructor yang merupakan kelas parentnya, karena kelas ini adalah kelas turunan. Jadi kalau kita tulis super seperti ini, kita memanggil kelas waktu, constructor kelas waktu yang tidak ada parameter. Nah, di sini berarti kita memanggil yang tadi jamnya 0 dan menitnya 0. Jadi di sini kita panggil constructor pada kelas waktu yang tanpa parameter, yaitu di mana dalam constructor itu di set nilai untuk jamnya 0 dan juga menitnya 0. Dan detiknya juga 0 di sini. Kita buat dalam constructor waktu 2 ini detiknya sama dengan 0. Oke, jadi sudah ada jam 0 melalui pemanggilan super, kemudian menitnya juga 0, dan tambahan dari constructor pada kelas waktu 2 ini, tambahannya yaitu detiknya juga diberi nilai 0. Dan kemudian ada constructor yang berikut, yaitu waktu 2. Nah, di sini ada parameter yang dibuat di sini ada integer J, integer M, dan integer D. Jadi ada jam, J itu mewakili jam, M mewakili menit, dan D mewakili detik. Dan di sini ada pemanggilan super lagi, tapi ada parameternya. Nah, berarti ini kita memanggil constructor pada parent kelasnya itu atau super kelasnya itu constructor yang memiliki 2 parameter, yaitu J dan M atau jam dan menit. Nah, jadi
di kelas waktu tadi kan ada constructor juga yang dibuat untuk dua parameter, yang memiliki dua parameter. Oke, kemudian kita set detik di sini, detik juga dimasukkan ke sini, D dimasukkan sebagai detik, di mana detik sendiri ada variabel di kelas waktu 2 ini. Oke. Nah, di sini kita lihat kelas waktu 2 sambungannya dari kelas waktu 2, dia memiliki metode juga, yaitu metode set detik, dimana untuk ngeset khusus untuk detik. Nah, di sini hampir sama seperti tadi, ada variabel detik pada kelas ini dan juga ada variabel parameter, ya, nama parameter yang memiliki nama sama dengan variabel detik pada kelas ini. Jadi di sini pakai this untuk membedakan yang merupakan variabel dalam kelas dan juga parameter karena namanya sama. Nah, public integer get detik. Jadi selain set detik ada get detik juga pakai this. Nah, di sini mereturn atau mengembalikan nilai detiknya, kemudian public string get waktu untuk mendapatkan keseluruhan waktunya. Nah, di sini ada pakai super juga, super get waktu. Nah, ini kita pakai super tetapi bukan untuk memanggil constructor pada parent kelasnya, tetapi memanggil metode khusus yaitu get waktu. Dengan cara ini kita pakai super ditambah dengan titik, kemudian bisa menggunakan kemudian menuliskan nama metode dari kelas parentnya. Nah, get waktu ini adalah nama metode yang ada di kelas waktu. Jadi nama metode yang ada di kelas waktu. Kemudian karena kita pakai super, makanya dikenal sebagai metode yang ada di kelas waktu. Kemudian ditambah dengan detik, yaitu variabel yang ada di kelas ini. Kemudian ya, jadi di sini dia mereturn nilai tersebut. Jadi dapat jam, menit, dan juga detiknya. Karena di kelas get waktu pada constructor get waktu di super kelasnya itu kan mereturn jam sama menit. Nah, nanti ditambah dengan detik pada kelas waktu 2 ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini waktu testernya, kelas waktu testernya ini. Pertama, waktu 2 kita buat dulu objeknya W1 dan W2. Kemudian kita ciptakan objeknya new waktu 2. Nah, ini kita memanggil constructor pada waktu 2 yang tanpa parameter. Jadi di sana kan di set nilainya semua 0 ya. Ada pemanggilan super untuk constructor di kelas waktu, yaitu untuk mendapatkan nilai jam dan menit, dan ditambah dengan detiknya yang diset pada constructor waktu 2 yang tanpa parameter, yaitu detiknya diberikan 0 juga. Jadi ketiganya 0 untuk W1. Kemudian di sini kita print hasilnya get waktu. Nah, W1 get waktu ini memanggil get waktu yang ada pada kelas waktu 2. Ya, karena di kelas waktu 2 juga kan ada get waktu. Kemudian W2 ini untuk panggil constructor dengan 3 parameter, di mana di set parameter pertama 10, parameter kedua 12, parameter ketiga 20. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini contoh dari waktu tester ya. Oke, di sini ada tugas, buatlah contoh override constructor sesuai dengan kasus dari masing-masing mahasiswa yang sudah dibagikan. Tugas diupload di menu assignment, tugas PMO 12 dengan bentuk file Word berisi coding dan output program disertai penjelasan program. Jadi nanti tugasnya dibuat dalam bentuk file Word, isi dari file Word itu adalah coding dan output
program dan juga disertai penjelasannya tentang coding dan outputnya. Dan tugas paling lambat dikumpul tanggal 30 Januari 2021.